Ada Pak? Ada yang bertanya? Baik, mungkin dari saya dulu ya. Terkait tadi maksiatnya Farji baik, menyentuh hewan ya. Itu kira-kira baik, hewan yang disentuh itu ya, hewan yang disentuh itu hukumannya gimana baik? Maksudnya itu dihukumi kalau dia binatang halal itu masih boleh dimakan atau tidak? Terima kasih. Jadi ketika ada orang mensetubuhi hewan, ya tidak merubah status hewan itu sendiri, Pak, ya. Karena hewan lepas dari hukum syariat. Jadi tidak ada masalah, hewannya tidak ada masalah. Jadi, tidak sampai merubah hewan itu sendiri. Kalau hewan itu boleh dimakan, asal mulanya ya tetap boleh dimakan. Kalau tidak, ya tidak boleh dimakan. Jadi tetap menjadi kembali lagi istilah tidak merubah status. Ini kami mungkin kami bacakan sarahnya, mungkin ada keterangan lebih luas. Ityanul bain walau milkahu sawa'un kana makulatan amla. Hewan itu baik hewan itu boleh dimakan halal ataupun hewan itu tidak boleh dimakan. Ya misalkan kambing itu boleh dimakan, tidak boleh dimakan anjing misalkan, ataupun babi, tetap saja hukumnya semuanya haram. Kemudian wasokhe fidalika at-ta'zir faqat lal had. Kemudian hukum fikihnya adalah ketika orang melakukan seperti itu maka tidak sampai terkena had, tetapi hanya sebatas ditakzir, dihukum, tetapi tidak sampai batas had. Kalau had kan tadi adalah sampai istilahnya sampai ke rajam atau sampai cambuk. Tetapi kalau dia melakukannya terhadap hewan maka tidak sampai ke situ, tetapi istilahnya hanya dihukum, ditakzir. Kemudian liqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhu laisa 'alal ladzi ya'ti al-bahima haddun. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas atau paman Nabi pernah mengatakan kaitannya menghukumi laisa 'alal ladzi ya'ti al-bahima haddun. Tidak ada hukum bagi orang yang mensetubuhi hewan had. Makanya tidak sampai had tetapi hanya sebatas takzir. Rawahu an-Nasai wa mislu hadza la yaquluhu illa an ta'limin min nabi. Kemudian ini yang perlu diingat adalah sahabat itu kan bukan perkataan nabi tetapi perkataan sahabat nabi. Misalkan ditantang seperti itu adalah kemudian adalah la yaquluhu illa an ta'limin minan nabi. Kalau sahabat itu sudah mengatakan maka tidak lepas dari apa pembelajaran nabi. Makanya istilahnya gini ya. Ini kaitannya dengan masalah tokoh yang jelas-jelas itu benar boleh diikuti itu hanya nabi dengan sahabat. Kalau nabi semuanya itu pasti benar boleh diikuti karena jaminan Allah. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berarti semuanya pasti benarnya. Kemudian sahabat juga boleh diikuti karena dijamin oleh nabi gitu ya. Jadi kalau Nabi jaminan dari Allah, tetapi kalau sahabat Nabi jaminannya dari Nabi, yaitu Nabi pernah bersabda adalah ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Ini jaminan Nabi. Sahabat-sahabatku itu bagikan bintang yang di langit. Maka kamu mengikuti siapapun sahabatku, dijamin kau telah benar ataupun telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Berarti hanya dua tokoh yang
Dan serta-merta, pokoknya serta-merta kita boleh mengikuti. Tetapi kalau tokoh-tokoh yang lain ya, perlu dikaji lagi, disesuaikan dengan hukum syariatnya. Entah itu presiden, entah itu ulama, entah itu habib dan lain sebagainya. Kaitannya benar dan salahnya perlu masih dikoreksi dengan hukum syariatnya. Tetapi kalau kaitannya dengan nabi, dengan sahabat, maka sudah jelas pasti itu benarnya. Minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idan tafa al-had sabata at-ta'zir li'annahu ata maksiatan la haddan fiha wala kafaratan wala diyatan wa li anna dzalika farjun la tumilu ilaihi an-nafs as-salimah fala yustaha tab'an. Kemudian digambarkan secara akliyahnya adalah ketika suatu maksiat tidak ada hadnya, maka ditetapkanlah takzir. Karena di situ juga maksiat tidak ada had, tidak ada kafaratnya, tidak ada diyahnya. Karena umumnya kalau maksiat dilakukan itu kalau tidak ada had ya ada kafarat. Kalau ada kafarat ada diyahnya dan lain sebagainya. Sedangkan melakukan itu tidak ada diyah, tidak ada kafarat, maka ditetapkanlah ada takzir. Wali anna dzalika farjun la tumilu ilayhi an-nafsu salimah wa la yustatab'an fala yuhaddu bihi. Kemudian ini secara aklus salimah ada farjinya hewan kalau orang itu masih normal sebenarnya tidak kalau masih normal tetapi kalau orang itu sudah tidak normal ya kembali lagi seperti itu. Makanya tidak sampai kena had tetapi hanya sebatas takzir. Maksudnya adalah orang itu akalnya sudah tidak sehat. Li'annal khat innama syuri'a ya jiran lima yustaha ala tara an-nasasya. Karena khat itu diberlakukan adalah untuk menghalangi orang-orang yang untuk menghentikan keinginan-keinginan orang yang diharamkan oleh agama, yang diharamkan. An-nasasu la yukhaddu bisyar bil bauli lamma dzakarna wa hadzal qaul. Suatu contoh misalkan lagi adalah seseorang minum kencing itu hukumnya haram. Karena kencing kan najis ya. Jadi minum kencing itu hukumnya haram, najis, tetapi tidak kena had. Karena orang yang akalnya sehat itu tidak ada yang ingin minumkan. An-nasasu la yuhaddu bisyarbil bauli kama dzakarna wa hadzal qaul nasun ala syafi. Itulah gambaran-gambaran tadi kaitannya dengan masalah menyetubuhi hewan. Baik Pak, masih ada Pak? Silakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yai telah memberikan waktu banyak. Yang ingin saya pertanyakan yaitu masalah hubungan zina Pak Yai, yaitu masalah hubungan berzina ini antara laki-laki dan perempuan yang bukan muslimnya ataupun perselingkuhan Pak Yai. Itu kan seperti biasa kita mendapatkan ataupun percakapan di kampung gitu Pak ya, sama warga, sama Pak RT ataupun sama orang lain itu setelah ditangkap itu ada proses cuci kampung Pak ya. Jadi yang ingin saya pertanyakan, hukum cuci kampung itu apakah ada kaitan dengan syariat Islam ataupun bisa menggugurkan hubungan ini itu Pak? Itu saja yang dapat saya pertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi ini tidak hanya masalah cuci kampung itu saja Pak ya, tapi yang perlu jangan difahami semua adalah had ataupun istilah hukum yang diperlakukan di dunia itu tidak serta-merta kemudian menggugurkan dosa. Satu contoh misalkan adalah mencuri, kemudian sudah dipotong tangan. Nah, memotong tangan ini hanya hukum dunia, tidak sampai masalah hukum akhirat. Tapi kalau tidak dilakukan, ya tetap kena dosa lagi gitu ya. Berarti istilahnya untuk menggugurkan dosanya orang mencuri itu ya harus tobat. Tidak hanya sebatas dipotong tangannya. Sama dengan orang yang istilahnya berzina.
Ketika orang itu berzina, kena dosa dengan Allah, juga terkena hukum dunianya di had ataupun dirajam ataupun dicam. Meskipun sudah dirajam, kalau dia tidak tobat ya tetap masih dosa dengan Allah. Meskipun sudah dicambuk, kalau dia tidak tobat kepada Allah ya masih kena. Begitu juga tadi istilahnya kaitannya dengan masalah cuci kampung. Kalau orang itu tidak tobat kepada Allah ya tetap saja adalah orang itu masih dosa dengan Allah. Ini semuanya tidak ada masalah, tidak masalah itu saja. Hukum-hukum dunia itu hanya diberlakukan di dunia. Hukum akhiratnya untuk menyelesaikan ataupun solusi dari suatu kemaksiatan itu adalah tobat nasuha gitu ya. Kemudian kaitannya dengan masalah zina, itu jangan terkecoh dengan kadang-kadang yang sudahlah pokoknya nanti harus tanggung jawab. Sebenarnya tanggung jawab itu tidak ada dalam masalah syariat, Pak. Ini hanya mengecoh saja, Pak. Ketika orang itu berzina bagaimanapun juga dosa dan tidak ada istilah tanggung jawab. Orang itu tanggung jawab ataupun tidak tanggung jawab tidak mempengaruhi perzinahan yang terjadi. Ya. Kadang-kadang kan orang terkecoh. Sudahlah pokoknya nanti kamu harus tanggung jawab. Ini tidak ada masalah, tanggung jawab dia nikah ataupun tidak nikah itu tidak ada urusan dengan perzinahannya. Tetap saja zina ya zina, dosa tetap dosa. Dia menikah, dinikahi ataupun tidak dinikahi tidak ada pengaruh sedikit pun dengan perbuatan zinanya. Ya. Tidak mempengaruhi hukumnya juga, Pak. Tidak mempengaruhi hukum perzinaannya. Ya. Jadi kadang-kadang kan gitu, Pak ya. Sudahlah, pokoknya yang penting dia kan sudah tanggung jawab. Bukan begitu. Jadi tetap saja adalah dia tanggung jawab. Dia menikahi ataupun tidak menikahi yang dizinai itu urusan lain. Tetapi kaitan dengan hukum perzinaannya ya masih tetap seperti itu, tidak berubah. Ya. Jadi mungkin itu kaitan apa jenazahnya. Kalau cuci kampung memang ada. Cuci kampung kalau dalam syariat itu ya kembali lagi tadi adalah orang itu sebenarnya diasingkan, bukan didenda ya. Wallahu alam kalau ini tradisinya kok didenda, itu sebenarnya kami sendiri sudah tidak tahu dasarnya. Tetapi cuci kampung kaitannya dengan masalah perzinahan di dalam syariat itu adalah orang itu diusir dari kampung tersebut selama 1 tahun. Itu yang ada. Ini motong kambing gua, Pak. Iya. Mengenai tentang yang tadi orang yang lewat kepala salat di sini kan banyak umum dari poin lagi jadi Allah sambil takut kita pernah syukur satri masa turun aku itu salah satunya sajadah. Jadi batas sajadah itu dikatakan satu itu sebelum itu kalau di sini kan berarti dosa yang mengharap kalau sudah sampai lagi. Jadi sejauh apa ya? Saya ada sudah kalau di belakang yang terdepan. Terima kasih. Jadi kalau kalau di masjid itu mungkin sekarang ini kita bisa digambarkan adalah sajadah ini sudah dikatakan sutro, Pak ya. Kalau sudah ada sajadah seperti ini, berarti istilahnya batas antara orang yang berdiri itu sampai sini ini sutro. Tapi kalau orang itu lewatnya di sini sudah terkena apa? Berarti tidak di luar sutro, berarti tidak dosa lagi. Ataupun seandainya masjid itu ataupun lantai itu tidak ada seperti ininya, kemudian orang itu sudah menggelar sajadah sendiri, ya itu berarti sudah sutro. Nah, kalau dia berjalannya di depan sutro, berarti sudah tidak terkena dosa. Iya. Nah tadi sajadah di sini digambarkan seperti itu, sajadah. Kemudian tadi amud itu adalah cagak. Ini kan menggambarkan gini, orang melakukan melakukan sholat itu tidak serta-merta kemudian pasti di masjid ataupun di dalam rumah. Bisa jadi orang sholat itu adalah di jalan, gitu. Ataupun di sawah dan lain sebagainya. Maka sutro itu sampai di sini gambarkan adalah bisa jadi adalah tongkat. Misalkan orang itu di ladang. Kemudian sutro itu bisa jadi adalah dia menancapkan tongkat. Berarti antara tongkat dengan dirinya ini adalah baina
baina yadayil musolli gitu. Ataupun seandainya dia ada tongkat kemudian dia menggaris tempat itu sendiri misalkan. Nah, yang digaris inilah sutra gitu. Satu lagi yang soal ini adalah fil ma'di tempat apa namanya yang sudah disediakan itu. Ini kan kalau misalnya fil ma'dinya itu lebih dari salatata dzura'in itu 3 zira itu berlaku ya. Tapi buat kamar mandi, tapi kamar mandinya itu besar lebih dari 3 zira. Itu masih berlaku yang tadi kiblat hadap ke kiblat tadi. Jadi kalau digambarkan apa ini la apa li ikhrajil bauli awil ghaid fala yahrum. Jadi istilahnya ketika tempat itu sudah disediakan berarti tidak menggunakan aturan di atasnya. Iya. Kalau memang tempat itu sudah disediakan untuk ghaid dan baul, berarti tidak perlu menggunakan aturan 3 dhira ataupun sulusai dhira karena tempat itu sudah disediakan untuk itu. Iya, berarti bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini ada yang saya tanyakan. Tadi ada menyebutkan bahwa orang Islam yang boleh dibunuh itu salah satunya kan kisos. Terus orang yang sudah punya pasangan halal tapi melakukan zina, dan yang ketiga murtad. Yang saya tanyakan yang murtad. Kan sebenarnya kalau murtad itu dibolehkan dibunuh, atau memang kalau itu tidak dilakukan dengan dibunuh kita akan mendapatkan suatu dosa yang besar. Dan kalau memang itu harus dilakukan, ya sebenarnya yang dikenakan itu orang tuanya atau termasuk juga lingkungannya. Karena biasa kalau seperti search harus berdasarkan proses pengadilan kan. Nah, termasuk juga kalau yang perzinahan. Nah ini yang murtad. Nah itu mati rasanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi hukum-hukum agama yang kaitannya hukum duniawinya, hukum agama yang kaitannya dengan masalah hukum dunianya adalah tentunya ditentukan oleh dulu Pak, oleh pengadilan agama itu. Suatu contoh misalkan murtad, orang itu telah divonis bahwa orang dia telah melakukan suatu kemurtatan. Ketika sudah ditetapkan oleh pengadilan dia melakukan suatu kemurtatan, maka dia wajib diperintahkan kembali bersyahadat, dan kalau tidak mau maka pemerintah berkewajiban untuk membunuh. Tidak hanya boleh bunuh, tetapi berkewajiban untuk membunuh pemerintah. Tetapi kalau kaitannya dengan masalah kisos adalah ini hak dari ahli waris. Jadi misalkan ada orang dibunuh, maka nanti pembunuh itu adalah tergantung ahli waris. Kalau ahli warisnya itu menuntut untuk hukum kisos, maka orang itu imam harus membunuhnya untuk hukumannya. Tetapi kalau ahli warisnya tidak menuntut kisos, misalkan diampuni, ya maka bisa jadi adalah dengan cara diganti dengan denda, bisa jadi dengan gratis. Itu kaitannya dengan masalah kisosnya. Kemudian zina muhsan ya juga harus ditetapkan juga, dan penetapannya ini sulit. Penetapan zina itu harus ada yang melapor, satu melihat, kemudian harus 4 saksi laki-laki yang melihat terjadinya persetubuhan. Tidak hanya berduaan, Pak. Makanya yang di kampung-kampung itu belum bisa kemudian serta-merta dikatakan berzinaan. Misalkan ada 2 orang telanjang di dalam kamar laki-laki perempuan, kalau tidak melihat masuknya kelamin laki-laki ke kelamin perempuan, belum bisa dikatakan itu, meskipun seandainya keduanya sudah dilihat sama telanjang. Bahkan seandainya yang laki-laki tidur di atas
di atas badannya perempuan, kalau tidak melihat kelaminnya masuk ke kelamin itu pun juga belum sah. Makanya sulitnya untuk penetapan terjadinya suatu perzinahan itu sangat sulit. Ya, iya memang Pak. Jadi dalam hukum syariatnya sampai seperti itu. Sampai harus ada yang melapor, kemudian harus ada 4 saksi laki-laki, dan saksi ini melihat dengan mata kepala sendiri, bukan ceritanya. Harus dengan melihat sendiri-sendiri, tidak ceritanya bukan. Oh, yang murtad. Ya tadi. Iya. Jadi isinya gini, orang tua tidak ada urusannya sepertinya, Pak. Jadi urusannya itu adalah urusan pengadilan dan pemerintah. Ketika ditetapkan oleh pemerintah, maka ditetapkan oleh pengadilan, maka pemerintah wajib menjalankan hukum membunuh tadi. Artinya kalau orang tua mungkin marah atau melakukan itu kewajiban orang tua istilahnya. Jadi orang tua itu kewajibannya untuk menjaga anaknya jangan sampai terjadi kemurtadan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Tetapi kalau terjadi seperti itu, orang tua tidak ada urusan lagi. Jadi kalau ini kaitannya dengan masalah orang tua dengan anak ini urusan pribadi kedua orangnya. Tetapi nanti kalau memang terjadi kemudian anak itu tidak disuruh kembali lagi tobat untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalau tidak mau, nanti ya tergantung pengadilan tadi. Kalau ditetapkan sebagai orang itu adalah terjadi suatu kemurtadan, maka kemudian pemerintah berkewajiban untuk membunuhnya kalau memang tidak mau tobat. kalau orang tuanya menyiksanya boleh. Jadi kalau menyiksa sebenarnya tidak boleh Pak ya. Jangankan manusia ya, menyiksa hewan saja juga tidak boleh. Jadi istilahnya bukan menyiksa, takzir, hukuman ya. Jadi bahasanya itu bukan menyiksa. Kalau menyiksa sadis kalau menyiksa. Istilah hukuman. Memang ada hukuman. Jadi hukuman itu istilahnya takzir. Makanya istilahnya gini semestinya adalah takzir itu tidak hanya masalah kemurtadan. Semuanya itu benar-benar ada diperlakukan takzir itu sah-sah saja. Suatu contoh misalkan adalah hukum syariat agama Islam, orang tua itu wajib memerintahkan anak melakukan sholat dan mengajari sholat ketika anak sudah umur 7 tahun. Tetapi kalau sudah umur 10 tahun kemudian kok masih juga tidak mau sholat, diperintahkan tidak mau sholat, orang tua wajib memukul. Nah, ini jangan diartikan menyiksa. Takzir tadi. Jadi orang tua wajib memukul anaknya supaya mau ya sama tadi adalah seandainya terjadi murtad, orang tua ya wajib untuk semaksimal mungkin bagaimana mengusahakan itu kembali tobat. Kalau tanpa pengadilan Pak boleh tidak bunuh Pak? Dia tahu kita murtad kita bunuh. Kembali lagi tadi itu adalah hukum syariat ya. Hukum syariat berarti ada ditetapkan dulu baru berlaku hukumnya. Kalau belum ditetapkan kalau misalnya sudah dimakfu dengan ahli warisnya berarti boleh tidak bisa gitu Pak ya. Kalau bagaimana dengan yang hukum minggu kemarin Pak ya, yang kafaratul qasdi yang tentang puasa itu syahrul mutatsabi'ain kan, itu kafarat sama diat itu kalau misalnya memang yang tidak sengaja Pak ya, tidak sengaja dibunuh itu ya. Kemarin kan diterangin kalau misalnya numbur, dibanding mati kan ada kafarat sama diat. Itu kalau misalnya ahli warisnya itu ngampunin yang kafarat dengan diatnya tetap berjalan tuh. tetap kafarat itu haknya Allah. Tapi kalau kisos itu haknya ahli waris. Jadi kalau kafaratnya itu adalah hak Allah. Ya mau tidak mau ya tetap harus dilakukan. Tetapi kalau kisosnya itu adalah haknya ahli waris. Kalau ahli waris menuntut kisos, maka dilakukanlah hukum kisos. Kalau ahli waris mengampuni, maka bebas kisos. Tapi kafaratnya ya tetap. Kalau dia yang 100 tahun dia Dia itu yang khoto ataupun
Kembali itu penetapan hukum. Jadi makanya istilahnya yang amdun ataupun yang qisas adalah ketika dia melakukan suatu pembunuhan tadi, itu kan bukan masalah qisas ya. Jadi kalau qisas itu kan istilahnya adalah hukuman dibunuh gitu ya. Hukuman dibunuh karena dia membunuh. Kemudian kalau kaitannya yang dia tadi adalah dia membunuh, kemudian hukum penetapan hukum itu sendiri adalah dia wajib membayar diah, kemudian dia wajib membayar kafarat yang berlakunya seperti itu. Tapi kembali lagi ya, di khotok dengan itu penetapan hukumnya adalah wajib bayar diah, wajib bayar kafarat. Tidak ada soal hubungan sama ahli waris kalau dia sedang maafin, Tidak. Jadi yang memaafkan dan tidaknya itu kaitannya dengan masalah kisos, hanya sebatas masalah kisosnya. Kalau yang lain adalah suatu ketetapan, sudah menjadi ketetapan adalah wajib bayar diah, wajib kafarat. Bapak, kalau tidak ada pertanyaan dari Ibu, saya ringkas saja. Apakah ada larangan syarifah menikah dengan lelaki biasa? Kenapa para habaib melarang, mungkin tidak menganjurkan syarifah menikah dengan lelaki biasa? Terima kasih. Kalau hukum haramnya tidak, tetapi istilahnya hanya demikian. Mereka tidak menghendaki yang demikian karena takut kehilangan nasab, gitu ya. Karena adalah kalau syarifah menikah dengan bukan sayyid, maka nanti anaknya menjadi hilang keturunan nabinya. Dia bukan keturunan nabi lagi. Tetapi kalau yang laki-laki sayyid menikah dengan perempuan biasa, anaknya menjadi sayyid. Tetapi kalau jenis syarifah menikah dengan orang biasa, anaknya menjadi biasa. Jadi istilahnya gini Pak ya. Istilahnya apa? Ini bukan masalah ego Pak ya. Tapi karena tadi mempertahankan kemuliaan dzurriyyah Nabi. Karena kalau ini kaitannya dengan dzurriyyah Nabi, itu memang mempunyai status tersendiri gitu loh Pak ya. Sampai-sampai kan Nabi kan sampai mengatakan alaikum bi hubbi ahli baiti. Itulah ada suatu gambaran hati kan seperti itu. Kalian semua itu wajib mencintai keluargaku, ahli baiti. Ya, ahli baiti ya tadi ketika dari laki-laki tadi ya. Ketika dia menikah dengan laki-laki yang bukan sayyid, akhirnya tidak termasuk ahli baiti lagi. Jadi mungkin itu Bu ya. Jadi bukan masalah haram dan tidaknya, tetapi adalah karena mempertahankan nasab tadi, untuk mempertahankan nasab. Tapi kalau seandainya terjadi apakah haram? Ya tidak haram. Nah, tetapi kita kembali lagi tadi, dia kehilangan ahli bait tadi. Jadi anaknya sudah tidak ahli bait lagi. Ya, itulah yang dipertahankan. Kenapa kok syarifah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang bukan sayyid. Masih ada Pak? Silakan. Ada? Cukup? Ibu masih ada Bu? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanya berkaitan ada soal anak itu, dia tidak mau menikah dijodohi sama orang tuanya Pak Kiai. Tentu dia memilih menikah dengan pilihannya sendiri Pak Kiai. Dia menikah dengan pilihan dia sendiri, orang tuanya tidak merestui Pak Kiai. Jadi gimana tuh masalah pernikahan anak tersebut, dan gimana tetap orang tua itu tidak merestui pernikahan anak itu Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih. Jadi yang kami tahu ini Pak ya, sementara ini secara lahiriahnya adalah restu dan tidaknya orang tua itu tidak sampai masuk dalam kategori sah dan tidaknya pernikahan, tidak sampai masuk dalam aturan sah dan tidaknya pernikahan. Meskipun kita tidak boleh mengabaikan itu ya,
kita tidak boleh mengabaikan restu orang tua, tetapi yang kami tahu dari cara syariatnya adalah tidak sampai pengaruh sampai masalah sah dan tidaknya masalah pernikahan. Jadi pernikahan itu ya yang penting tadi ada syarat rukunnya itu, dan syarat rukunnya tidak ada kaitannya dengan masalah restu orang tua. Tetapi di sisi lain memang ketika wali dan perempuan itu adalah masih bikar, semestinya dari secara fikih orang tua itu boleh memaksa. Makanya diistilahkan wali mujbir dalam fikih. Wali mujbir itu adalah orang tua yang anaknya masih perawan. Nah, orang tua ini boleh memaksa anaknya untuk dinikahkan kepada orang yang menjadi pilihan orang tuanya. Tidak dosa, maksudnya secara fikih itu tidak dosa. Tetapi kalau anak itu sudah janda, orang tua sudah tidak boleh memaksa lagi. Jadi anak yang sudah janda, anak perempuan yang sudah janda, orang tua tidak boleh memaksa lagi. Kalau memang istilahnya tadi anak itu mengizini, dia mau dinikahkan baru boleh. Kalau tidak boleh. Kalau memang sudah janda. Tetapi kalau masih masih perawan, orang tua boleh memaksa. Hanya itu kaitannya dengan. Tapi kalau restu tadi kembali lagi adalah tidak sampai menjadi syarat sahnya pernikahan. Tapi meskipun demikian tidak boleh mengabaikan, karena ridhol walidain fi ridhol ridhollah fi ridhol walidain, maksudullah fi suhudil walidain. Masih ada Pak? Bapak masih ada? Ibu? Cukup ya? Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, insyaallah akan kita lanjutkan minggu depan. Untuk warahmatullahi acara malam ini sudah upaya untuk menutupnya dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijlalil karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa alimna fit ta'wil wa faqihna fit din. Allahumma ij'alna jalla auladana waj'al talamidana waj'al dhurriyyatana min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhairi wa tughyan. Allahumma hadina siratal mustaqim sadal istiqamati wat tawfiq sadal al-ikhlas wa taslim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma arzuqna at-taqwa wal istiqamata wa husnal khatimah bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyafaat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.